Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini kita bertemu dengan Diklat Online 2 Samisanov. Dan pada video kali ini kita sudah kedatangan eh, master animasi, yaitu Pak Agus Salim dari Min 19 Aceh Timur ya. Nah, saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau terlebih dahulu sebelum beliau akan menjelaskan tentang aplikasi yang akan kita bikin untuk bikin video animasi. Ya, selamat pagi Pak Agus Salim. Selamat pagi Mas Haris. Iya, hari ini kita akan bikin yang namanya apa namanya tutorial, yaitu membuat video animasi. Betul ya Pak Agus Salim ya? Benar Bapak. Iya, aplikasi yang digunakan nanti apa Pak? Ada dua aplikasi yang kita gunakan. Yang pertama adalah aplikasi Plotagon. Yang kedua nanti untuk mengkonvert video dari produk hasil dari Plotagon menjadi dari Plotagon itu hasilnya 3GP. Kita akan ubah Hmm, nanti menjadi MP4 oke siap. Ada untuk konverternya Bapak berarti Bapak dulu. ya? Iya benar. Oke siap. Bapak sudah siap untuk memberikan materinya? Insya Allah, insya Oke Allah. siap. Baik, saya pause dulu Pak. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Agus Salim bagaimana cara membuat sebuah video animasi dari Plotagon yang akan dijelaskan tahap per tahap. Silakan Pak Agus Salim. Terima kasih Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, yang pertama adalah saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan tempat yang telah disediakan oleh Sami Sanop dalam materi menggunakan bagaimana cara membuat sebuah film pendek atau bagaimana cara membuat sebuah animasi hanya dengan menggunakan sebuah aplikasi Plotagon. Yang aplikasi tersebut bisa kita unduh di Play Store seperti itu. Baik, kita langsung saja. Langkah yang pertama, silakan Bapak Ibu mendownload dulu aplikasi Plotagonnya, ada di Play Store. Plotagon seperti ini. Oke, silakan diinstal, tidak susah, sangat-sangat mudah. Berikutnya, setelah selesai, kita langsung masuk ke aplikasi Plotagonnya. Silakan diklik. Mohon bersabar sebentar hingga proses 100%. Pada tahap pertama ini kita akan belajar bagaimana membuat karakter-karakter yang ada di Plotagon. Walaupun sebenarnya karakter yang akan kita buat nanti sesuai dengan alur cerita yang akan uh, kita karang. Jadi untuk sementara kita akan membuat beberapa karakter. Cara membuat karakter, langkah yang pertama adalah silakan di klik tanda plus, create video. Jika sudah keluar tampilan seperti ini, silakan ditekan, diklik di no actor. Selanjutnya di tanda plus, create character. Plotagon telah memberikan beberapa pilihan, ada male, female, and random. Kalau kita ingin membuat sebuah karakter laki-laki, kita langsung klik di male. Saya kasih contohnya, misalnya nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Kita klik kepala, kita mau dia menjadi seperti anak-anak, kita klik yang ini. Yang di bawah ini adalah warna kulit. Saya coba yang ini saja. Saya buat ini remaja. Kalau yang di bawah menjadi kakek-kakek. Saya contohkan saja seperti ini. Habis itu saya akan mengubah
rambutnya. Bapak Ibu, di sini kita diberikan free beberapa karakter, namun di bawah sini ada yang ada ikon keranjang, itu artinya kita harus membeli. Saya pernah membeli dengan cara membayar dengan pulsa yang ada di HP saya. Baik, kita gunakan yang free saja dulu. Untuk membuat kumis, kita tinggal klik kumis. Seperti ini saya contohkan, di bawahnya warna kumis. Berikutnya mata, tinggal disesuaikan saja. Sangat mudah Bapak Ibu. Kita bisa membuat sebuah animasi 3 dimensi hanya menggunakan sebuah HP Android. Sangat mudah, insya Allah. Baik, saya tambahkan kacamata sesuai. Saya juga sesuaikan dengan karakter, dengan bentuk wajah. Boleh saya ubah warnanya seperti ini. Bajunya, tinggal saya pilih yang gratisnya Bapak Ibu. Ya, saya sesuaikan ya. Jangan nanti gendernya laki-laki, saya berikan nanti bajunya perempuan. Saya cocokkan. Jika sudah diklik, tunggu proses selesai. Untuk mengubah warna baju, tinggal diklik di bawah Bapak Ibu. Seperti ini. Kita buat celananya dulu. Silahkan dipilih-pilih. Saya akan berikan di warna coklat seperti ini. Sepatu. Oke. Jika selesai, saya akan men-setting suara dia. Jadi kita ambil yang Indonesia. Indonesia itu di ide. Kita coba. Fungsi yang di bawah ini adalah kalau yang lebih terang itu suara anak-anak. Kalau yang lebih gelap, hitam, seperti itu perbedaannya. Silakan Bapak pilih sesuai dengan kebutuhan. Jika nanti perlu suara perempuan, ya seperti ini. Tinggal pilih aja female. Untuk suara, kita cari yang perempuan. Karena saya pilih yang laki-laki, saya akan memilihnya seperti itu. Baik, klik A. Ini saya mau ubah nama juga boleh. Tinggal diklik saja. Saya buat misalnya Adam. Satu lagi warna latar. Warna latar saya biasa menggunakan warna hijau. Karena suatu saat saya butuh untuk green screen, saya akan ubah edit videonya. Makanya saya berikan warna hijau. Bapak Ibu silahkan jika mau memberikan warna apa. Langkah selanjutnya adalah klik lagi A, langsung done. Artinya karakter ciptaan kita sudah selesai satu. Jadi tinggal Bapak Ibu buat lagi, apakah itu seorang kakek, nenek, seorang ibu, seorang anak kecil, paling umur 1 SMP lah. Seperti itu. Pasti setiap aplikasi ada kekurangan, ada kelebihannya. Kita tidak perlu skill yang hebat dalam membuat sebuah animasi. Kita terbantukan dengan adanya animasi protagon tersebut. Seperti itu. Sudah selesai untuk pembuat karakter, silakan buat karakter 2-nya, 3, 4 segala macam, sehingga banyak karakter yang Bapak Ibu ciptakan, sehingga nantinya dalam membuat sebuah alur cerita kita bisa gunakan karakter-karakter tersebut sesuai dengan kebutuhan cerita kita, seperti itu. Baik, kita selanjutnya akan masuk bagaimana cara membuat sebuah animasi sederhana dengan menggunakan aplikasi Plotagon. Sebelum kita lanjut, mungkin saya serahkan kepada Mas Aris.
Baik, tadi sudah kita bikin karakternya. Sekarang tahap yang kedua. Tahap pertama tadi bikin karakter ya, harus bisa. Ya, Terus sekarang tahap yang kedua, Pak Agus Salim akan membuat skenario ya. Jadi tugas kita hari ini yaitu bikin 3 scene ya, 3 scene. Nanti akan dicontohkan. Sekarang kita akan masuk ke bikin skenario. Silakan Pak Agus Salim. terima kasih Mas Haris. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu, kita akan langsung ke materi bagaimana membuat sebuah video. Kita gunakan 3 skin. Baik, saya ulang dulu dari pertama. Setelah Bapak Ibu bukakan aplikasi, tampilannya seperti ini. Langkah pertama adalah silakan klik tanda plus create video. Sebelum masuk ke sebuah cerita animasi, sebenarnya silakan Bapak Ibu lihat dulu fasilitas apa saja yang diberikan oleh aplikasi Protagon. Jadi pada langkah pertama, saya ulang sedikit dulu ke belakang. Seandainya Bapak baru pertama menggunakan aplikasi Protagon, silakan diklik dulu di pengaturan. Saya ulang, silakan diklik di pengaturan di tanda gerigi atas kanan seperti ini. Manage konten. Di sini ada scan yang bisa Bapak Ibu download. Saya sudah download semua sehingga nantinya dia akan tersedia di aplikasi Protagon. Saya sudah download. Ada beberapa nanti yang bisa kita gunakan free dan ada beberapa yang kita harus membayar seperti yang saya katakan tadi dengan menggunakan pulsa seperti itu. Baik, kita kembali ke video. Jika tampilan seperti ini, kita butuh bukan mobil, tapi kita butuh lain. Makanya sebelumnya kita harus menyusun sebuah ceritanya dulu, alur ceritanya. Di scene pertama kita buat percakapan, di scene kedua kita buat percakapan, dan di scene ketiga kita juga mengkonsep sebuah percakapan ya. Biar nanti alur cerita animasi kita tertarik orang melihatnya seperti itu. Baik, langkah selanjutnya kita akan pilih latarnya dulu. Saya pilih latar misalnya di ruang makan. Di ruang makan saya pilih, ini ada. Oke. Saya pilih dulu ini misalnya. Tidak jadi ruang makan. Saya pilih komputer close up. Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Jika Bapak Ibu temukan yang ada tanda ikon keranjang, misalnya di storytelling desk ini, itu artinya Bapak harus membayar. Jika Bapak membutuhkan itu, silahkan dibayar dengan pulsa. Tidak mahal Bapak Ibu, sekitar 20.000 sampai 30.000 per bulan. Seperti itu. Kita akan langsung ke komputer close up. Saya klik komputer close up. Langkah selanjutnya saya akan masukkan aktor yang tadi telah saya ciptakan. Klik di no aktor. Ini Adam. Klik di gambarnya Adam. Oke. Saya langsung ke tahap berbicara, tahap merekam suara. Di aplikasi Protagon ada 2 cara bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa merekam suara kita sendiri, atau yang kedua, aplikasi Protagon lah yang akan mengeluarkan suara sesuai dengan kata-kata yang telah kita tulis tadi. Kita contohkan. Berikutnya kita klik balon. Klik balon, nomor 2 sebelah kiri. Kita klik lagi no aktor. Kita klik lagi no aktor. Adam. Berikutnya, write dialog here and record your voice. Boleh tulis dialog atau merekam suara kita. Saya coba dulu untuk yang pertama menuliskan dialog. Assalamualaikum.
kalau mau melihatnya, kita klik lagi di komputer close up, play, seperti itu. Oke, kita juga bisa merekam nanti. Saya akan coba di yang keduanya. Klik lagi aktornya, Adama di sini. Berjumpa lagi. Saya yang saya suka dari Protagon, konsepnya kita bisa langsung tulis di situ, tinggal klik tanda mic seperti ini. Kalau kita mau merekam suara, kita klik tanda mic merah, warna merah di tengah. Usahakan di saat detik pertama baru mulai, di situ suara kita keluar. Usahakan di saat perekaman jangan ada suara-suara terdengar di luar, karena nantinya dikhawatirkan akan masuk ke dalam video animasi kita. Oke, saya praktekkan. Berjumpa lagi dengan saya, Agus Salim. Jika selesai, langsung klik lagi di tengah, artinya proses perekaman sudah selesai pada tahap itu. Untuk melihat hasilnya, silakan klik play sebelah kiri. Seperti itu. Jika Bapak Ibu merasa ingin merekam kembali karena suara tadi tidak bagus atau salah pada pengucapan, silakan klik lagi yang di tengah. Jika Bapak Ibu merasa sudah selesai, klik checklist tanda di sebelah kanan. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan, ini sebagai contoh saja, nanti boleh Bapak Ibu, saya buat cuma 2. Assalamualaikum dengan berjumpa dengan Salim. Bapak Ibu bisa buat 3, 4, 5 sesuai dengan daya imajinasi. Sekarang saya akan masuk ke skin yang berbeda, skin yang kedua. Bagaimana caranya? Silakan klik skin yang di bawah sebelah kiri, di sebelah balon. Ini dia. Saya akan ubah tadi skin pertama adalah di komputer close up. Yang kedua saya maunya di, misalnya saya pilih saya pilih di mobil, red car driving, red car park. Ini berjalan, ini parkir ya. Saya coba yang berjalan, mobilnya berjalan maksudnya. Saya masukkan aktor pertama Yusuf, saya masukkan aktor kedua Seman. Baik, Yusuf, dalam cerita saya, Yusuf saya tempatkan di depan, sedangkan Seman bisa saya ganti posisi berada di belakang. Itu tinggal Bapak Ibu setting saja. Oke, kita akan mulai membuat percakapan. Percakapan pertama dari Yusuf. Kita klik tanda balon. Balon paling bawah. No aktor, Yusuf, kita buat. Boleh juga Bapak Ibu kita tidak membuat tag, kita langsung rekam suara kita. Apabila kita sudah konsep duluan, tapi kalau memang belum, yang biasa saya lakukan untuk mengurangi kesalahan, saya ketik dulu naskahnya di sini. Pagi Bapak. Kemana tujuan kita hari ini? Baik, kita akan rekam. Klik tanda mic sebelah kanan. Atau pernapasan biar suara napas atau suara lainnya tidak masuk ke dalam rekaman kita.
Pagi Bapak, kemana tujuan kita hari ini? Kita selesai? Lanjut, Pak. Baik, oke. Kita lanjut langkah berikutnya. Kita buat scan kedua, itu di dalam mobil yang bergerak. Klik Yusuf, kita mau di dalam skenario cerita, Yusuf yang berbicara duluan. Jikapun apa Seman yang berbicara duluan, boleh, tinggal kita ganti aja aktornya seperti itu. Cuma kebetulan di konsep saya Yusuf duluan, kita ketik seperti ini misalnya. Oke. Baik Bapak, kemana kita versi dari ini. Oke. Klik tanda mic, kita klik mic di samping. Kita akan rekam. Baik Bapak, kemana kita pergi hari ini? Seperti itu. Klik centang. Klik lagi balon cerita, balon ini. No aktor. Aktornya berikutnya adalah apa Seman. Kita ke rumah makan dulu. Saya lapar. Oke. Langkahnya sama seperti langkah yang di belakang. Proses perekamannya. Saya kasih contoh satu lagi. Kita ke rumah makan dulu. Saya lapar. Usahakan jika Bapak aktor tunggal yang membuat animasi, suara aktor pertama dengan suara aktor kedua itu dibedakan sedikit seperti itu. Kalau lebih bagusnya ada teman yang bisa mengisi suara aktor pertama dan suara aktor kedua seperti itu. Jika selesai, klik tanda centang. Kita lihat dulu hasil dari yang pertama. Klik play. Seperti itu. Kita masuk scan ketiga. Kita klik yang di sebelah kiri bawah. Kita lagi, karena tadi ceritanya dia ingin ke rumah makan, kita cari skin yang ada rumah makannya. Sambil menunggu, sedikit ingin saya sampaikan bahwa tujuan pertama kita buat animasi ini sebagai media pembelajaran. Tinggal nanti Bapak Ibu kreasikan kembali. Yang penting naskah ceritanya dulu dikonsep dengan baik. Nantinya baru dibuat cerita animasinya. Oke, saya belum ketemu. Kenapa saya harus cari rumah makan? Karena di dialog terakhir itu memang rumah makan. Ini dia, di sini ada restoran. Nah, itu dia. Masukkan lagi aktornya. Aktor kedua ada. Posisi Yusuf duduk di seat, sitting at the round table. Oke. Saya posisikan di sini misalnya. Yusuf, sorry. Duduknya di sebelah.
seperti ini. Kita langsung buat ceritanya, perekamannya. Aktor pertama yang berbicara misalnya Adam. Oh, sorry. Yusuf. Nah, Adam Yusuf berarti saya ubah dulu di red card driving-nya. Subnya di sini. Yusuf ya. Ini semestinya Yusuf bukan Adam. Yusuf dengan apa seman. Maaf. Di sini saya masukkan karakter yang sama. Apa seman seperti ini. Oke. Saya masukkan Yusuf dulu. Saya klik. Oke, hingga keluar seperti ini. Bapak sering makan di sini ya. Proses perekaman. Kita rekam Bapak Ibu. Bapak sering makan di sini ya? Oke. Malam berikutnya. Seban. Ini adalah tempat favorit saya dengan mantan istri. Ini adalah tempat favorit saya dengan mantan istri. Oke. Jika sudah Bapak Ibu, ini sudah 3 skin ya. Bapak Ibu nantinya bisa menggunakan skin-skin yang berbeda sesuai dengan alur cerita yang Bapak Ibu buat seperti itu. Langkah berikutnya kita akan mengatur gaya berbicaranya. Misalnya si Adama ini netral. Kita akan ubah netral ini menjadi gaya-gaya yang lainnya sesuai kebutuhan. Misalnya seperti ini. Saya ambil yang ini. Gaya dia tunjuk ke depan. Namun karena laptopnya ada di depan, jadi tidak apa namanya ya, tidak sesuai. Saya ambil yang lain. Seperti ini misalnya. Saya ubah aja dulu. Nah, ini Adama. Yang kedua, saya buat sesuai Bapak Ibu. Sesuai dengan kalimat yang kita tulis. Oke, ini saya ubah juga. Saya ubah dulu. Kita ubah ini agar cerita dari animasi kita tampak lebih hidup. Nanti akan saya berikan kunci protagonnya, kunci dari ini bagi teman-teman yang memang berlatar belakang guru bahasa Inggris, mungkin sangat mudah dalam menyelesaikan ini. Namun jika nantinya yang bukan, akan saya berikan arti-arti dari kata ini semua. Seperti itu. Oke. Saya ambilkan ini misalnya. Mungkin
kita lihat hasilnya. Baik, sudah selesai kita buat 3 skin sebuah cerita animasi 3 dimensi dari aplikasi Plotagon. Jika nanti setelah selesai semua, kita rasa tidak ada lagi perbaikan, kita bisa langsung merendering sehingga nanti ini akan menjadi sebuah video 3 GP. Mohon nanti Bapak Ibu bisa mendownload satu aplikasi yang ini, Convert Video Converter seperti ini, untuk mengubah aplikasi 3GP yang dihasilkan dari Plotagon menjadi MP4. Langkah untuk merenderingnya tinggal Bapak klik sebelah kanan atas render video, klik render video. Di sini diberikan pilihan export with subtitle, export without subtitle. Jika Bapak Ibu ingin ada kata-kata yang kita tulis tadi ditempatkan di bawah video itu with subtitle. Jika tidak mau di without subtitle. Saya tidak ingin kalimat itu ada di bawah, saya klik aja export without subtitle. Baik, proses rendering memakan waktu ya lumayan, tergantung panjang pendeknya video yang Bapak Ibu buat. Karena tadi memang videonya tidak begitu panjang, sehingga proses renderingnya tidak begitu lama. Seperti itu. Iya, Pak Agus Salim, sambil menunggu render ini Pak Agus Salim. Iya. Iya, jadi render ini tergantung dari banyaknya scene atau banyaknya dialog yang dilakukan dalam skenario kita tadi ya, Pak ya. Benar, Bapak. Iya, terus ini tadi beberapa contoh mungkin ketika teman-teman tadi melihat tutorial dari Pak Agus Salim, ketika mencoba itu biasanya nggak kedengeran karena kita menggunakan aplikasi Zoom, menggunakan screen ya, jadi kita hanya menunjukkan screen atau gambarnya, tapi kawan-kawan nanti peserta bisa melihat hasil akhirnya ya. Jadi kalau tadi saya mendengarkan dari Zoom memang nggak kedengeran, hanya suaranya Pak Agus Salim, tapi nanti setelah kita selesai kita lihat hasil videonya. Keren nih kayaknya. Ya Pak. Iya Pak Agus Salim. Oke. Iya, ini masih direkam ya? Iya. Oke. Jadi bagus tidaknya animasi itu nanti tergantung dari alur cerita yang dibuat, seperti itu. Itu tadi hanya sebagai contoh. Skin pertama dia posisi di mana, apa yang mereka bicarakan. Skin kedua juga seperti itu. Biasanya kalau saya buat agak lebih panjang, skin pertamanya terjadi beberapa kalimat dialog, begitu juga dengan skin kedua dan ketiga, sehingga ending dari pesan yang disampaikan dari video animasi tersebut dapat, begitu Bapak. Iya, benar. Jadi pada intinya dalam tugas pembuatan video animasi nanti ini itu ada 3 scene, cuman dalam satu scene bebas kita bisa menggunakan beberapa dialog. Terus kemudian ada tadi apa Pak yang tadi Bapak kasih menghadap ke sana, berada di depan, di belakang dengan dengan tatapan yang berbeda-berbeda ya, karakter yang bukan karakter tapi tatapan apa tadi ya, cara berbicara Pak ya. Ya, itu yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi saya ulangi buat para peserta yang melihat video tutorial ini, nanti tugasnya adalah satu, membuat yang namanya video animasi dengan menggunakan Plotagon yang terdiri dari 3 scene ya. 3 scene itu 3 lokasi ya, kalau menurut saya 3 lokasi. 3 lokasi. Nah,
Terus di dalam scene-scene tersebut bebas mau dikasih dialog apa saja, monggo. Tapi ingat, tujuan kita dalam buat video animasi pendidikan atau pembelajaran. Maka arahkan kepada tentang pembelajaran. Gitu Pak Agus Salim ya? Pembelajaran. Benar-benar Ya, Bapak, oke. benar. Ini sudah tahap kedua, kawan-kawan. Jadi tahap pertama tadi menginstal, kemudian membuat karakter. Tahapan yang kedua adalah membuat skenario. Tahapan ketiga ini merender sambil menunggu. Nanti setelah ini Pak Agus Salim akan mencontohkan mengkonvert Pak ya. Iya, Ya, mengkonvert. mengkonvert dari 3GP menjadi MP4 menggunakan aplikasi video converter dari Play Store. Benar, Betul ya? benar Nah, Bapak. oke. Nah, ini sudah mulai selesai nih. Silakan dilanjut Pak Agus Salim untuk tahap selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut. Setelah proses rendering selesai, usahakan kita tidak jauh dari HP untuk terus posisi layar itu hidup. Seperti ini. Jika keluar seperti ini, artinya video Bapak berhasil. Klik Save to Gallery. Oke, berikan nama. Saya berikan nama Dragon. Sorry. Save. Done. Oke, selesai. Langkah berikutnya, silakan unduh yang namanya aplikasi video converter. Buka Play Store-nya, video converter. Saya biasa memakai yang posisinya 3 dari atas, video converter. Setelah Bapak Ibu download, tampilannya seperti ini nantinya. Langkah yang Bapak Ibu lakukan adalah klik di video converternya. Ini adalah cara mengubah versi 3GP menjadi MP4. Mohon bersabar. Oke, ini dia yang paling atas. Jadi usahakan jika Bapak Ibu buat beberapa video, satu-satu dulu untuk setelah di rendering, convert, baru kita buat video lainnya agar posisinya tahu di mana nantinya. Sesekali biasanya protagon ekspor ini entah di mana, kita nggak ketemu paling bawah misalnya. Jadi yang biasa saya lakukan adalah selesai saya buat satu video, saya ubah menjadi MP4, setelah itu saya lanjutkan ke video-video berikutnya. Baik, klik di protagon export ini, walaupun tadi kita sudah rename, tidak keluar, tapi dia tetap posisinya paling atas. Seperti itu, langsung klik done, posisi di bawah sebelah kanan. Oke, formatnya MP4, resolusinya 720. Ini yang originalnya. Jika Bapak Ibu menggunakan yang di atasnya itu paling prosesnya agak lebih lama. Biasanya saya pakai original saja. Langsung klik convert, tidak menunggu lama. Di sini saya ubah lagi namanya Protagon Story. Start now. Oke, 0-100 komplit. Tidak perlu menunggu waktu lama. Kita klik OK. Kita kembali, kita menuju ke pengelola file untuk melihat hasil video yang telah kita convert. Klik video, segarkan. Ini Bapak Ibu bisa lihat yang di atas setelah udah saya ubah menjadi MP4, yang di bawah saya ubah dalam bentuk format awal 3GP, karena biasanya saya edit lagi video tersebut menggunakan aplikasi edit video. Jadi biasanya tidak terbaca di 3GP, tapi yang terbaca di MP4. Jika Bapak Ibu merasa tidak perlu diedit lagi videonya, 3 MP4 ini bisa langsung Bapak Ibu share kepada peserta didik, atau 3GP ini bisa Bapak Ibu share ke peserta didik. Kita lihat yang 3GP.
Oke, seperti itu hasilnya. Di Plotagon Story ini sama juga hasilnya seperti ini. Ya, itulah Bapak Ibu cara mengkonvert video di hasil Plotagon dari 3GP menjadi MP4. Mas Haris, Iya, Mas? terima kasih Pak Agus Salim. Berarti Ya, tahap terakhir kita sudah selesai ya, yaitu membuat yang namanya video animasi menggunakan Plotagon. Cuman nanti ada yang namanya penugasannya, syarat untuk lulus karena ini adalah diklatnya pelatihan kanal Igi dan Sami Sanov. Maka nanti ada petunjuknya di sana, yaitu openingnya kan sudah jadi MP4 tadi kan bisa ditambahin nanti video lain dan diedit lagi di editing video. Opening ya. dari video yang Bapak Ibu bikin itu harus ada opening Sami Sanov. Sudah ada linknya di kolom tugas ya. Terus kemudian dikasih yang namanya keterangan pembuatnya siapa ya. Jadi ditulis judulnya apa, kemudian pembuatnya siapa, baru masuk ke video animasi yang dibikin tadi. Nah, itu saja tugasnya ya. Ada opening Sami Sanov, ada tulisannya, judul dan namanya yang pembuat, baru masuk ke video animasi. Setelah itu, silakan video itu diupload ke YouTube. Link dari video yang Bapak Ibu bikin, itulah yang dikumpulkan sebagai tugas diklat pada kesempatan kali ini. Begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita akan menuju kepada proses berikutnya, yaitu bagaimana cara mendownload video opening Sami Sanov. Caranya sangat mudah Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lakukan pertama adalah download dulu yang namanya SnapTube. Ini dia. Jadi setelah selesai di-download, boleh langsung di aplikasi ini untuk melihat, untuk mendownload video opening Sami Sanov, atau boleh juga di YouTube. Saya contohkan di SnapTube. Cari di YouTube, opening Sami Sanov. Oke, klik pencarian yang paling atas Bapak Ibu. Jika sudah selesai, klik ini, kita unduh versi video 240, 360, 480, 720 HD. Saya ambil yang 720. Oke, ini saya tutup. Prosesnya sampai selesai. Jika ini lagi proses mendownload opening Sami Sanov 2020, langkah berikutnya adalah silakan dibuka satu lagi aplikasi yang namanya KineMaster. Saya semua video animasi saya agar tampilannya lebih menarik itu saya edit di aplikasi KineMaster. Yang Bapak Ibu belum ada aplikasi KineMaster, silakan diunduh di Play Store gratis. Kita langsung buka aplikasi KineMaster. Baik, langkah pertama adalah klik tanda tambah, aspek rasio, karena untuk YouTube saya ambil 16:9. Langkah pertama adalah klik media. Tadi saya telah download video opening di SnapTube Video. Ini dia, SnapTube Video yang sebelah kiri paling atas. Klik saja, klik centang. Kita lihat. Oke. Selanjutnya saya geser di paling akhir. Saya klik lagi media. Saya masukkan video hasil convert saya tadi yang 3GP di Plotagon menjadi MP4. Klik video converter. Yang pertama di sini. Klik centang.
Kita lihat hasilnya. Baik. Baik, jika sudah selesai, langkah berikutnya adalah seperti ini. Klik lagi video tadi, klik di tanda berbagi untuk Jangan lupa mengekspor. untuk mengasih Pak ya, nama dan judul videonya. Oh iya benar. Iya, nanti Oke. kalau kelupaan itu wah bisa nanti nggak masuk tugas nanti. Benar. Iya. Jadi di sini saya buat namanya, nama videonya. Nama videonya misalnya Plotagon Story. Bapak Ibu buat judulnya sesuai dengan cerita Bapak Ibu. Sesuai dengan cerita Bapak Ibu. Plotagon Story. Oke, kita ekspor. Saya gunakan yang HD 720p dengan laju bingkai 60. Ekspor. Sambil menunggu ekspornya berjalan, Bapak Ibu dengan melihat contoh-contoh video animasi lainnya akan dapat ide-ide terbaru dari Bapak Ibu untuk membuat sebuah animasi. Dengan banyak Bapak Ibu melihat video-video lainnya sebagai referensi, sebagai masukan, sehingga nanti ada ide-ide terbaru sehingga bisa menghasilkan animasi, khususnya animasi pembelajaran yang baik, yang disukai, yang disukai oleh peserta didik kita, seperti itu. Oke, selesai. Oke, saya coba cek di pengolah file video, segarkan yang paling atas Bapak Ibu. Kita coba lihat. Ini hasilnya. Menggabungkan video opening dengan video project Plotagon kita. Mungkin Bapak Ibu yang didengarkan ini tidak ada suaranya Bapak Ibu ya, karena kita masih screenshot. Jadi nanti hasil akhirnya ada contoh, akan dibagi juga pekerjaan tutorial hari ini. Dan langkah selanjutnya akan dicontohkan sama Pak Agus Salim. Untuk hasil terakhir ini adalah berbentuk link, berarti harus diupload ke YouTube video ini. Oke. Iya, silakan Pak Agus Salim untuk langkah terakhir sehingga kita mendapatkan link dari apa yang kita bikin hari ini, Pak. Baik, kita akan membuat link YouTube. Kita akan bagikan dulu video kita ke YouTube. Langkahnya adalah klik video di mana tadi telah tersimpan videonya, diklik lama, lainnya, berbagi. Silakan dipilih YouTube. Ini dia YouTube. Kita buat judulnya. Plotagon Sami Sanov. Silakan diisikan deskripsinya sedikit. Deskripsi mungkin diisi sama nama pembuat Pak ya, biar nanti kita bisa ngecek itu buatnya siapa. Oh gitu. Iya. Baik Bapak, judulnya? Iya, betul. Judul. Oke. Plotagon Sami Sanov. Karya ya Bapak? Iya, boleh lah. Karya. Saya contohkan nama saya. Instansi. Yang lainnya? Instansi udah cukup. Oke. Instansi.
Oke. Iya, betul. Selanjutnya silakan diklik upload di atas sebelah kanan. Bapak, kalau kita nambahi hashtag itu langsung di deskripsi atau di Oh, judul, Pak? iya, saya biasanya Halo? Iya, bagi Bapak Ibu peserta, jangan lupa untuk menambahi yang namanya hashtag ya. Setelah kita bikin judul, berikan juga hashtag di kolom deskripsi itu diklat 2 Samisanov seperti yang ada di tugasnya ya. Langkah ini selanjutnya adalah selesai. Setelah kita mengupload ini selesai, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link. Link ini yang akan dikumpulkan sebagai tugas diklat 2 Samisanov, yaitu membuat video animasi dengan Android. Ya, kita sambil menunggu Pak Agus ini. Kayaknya Pak Agus lagi off bentar. Baik, para peserta diklat 2 Samisanov membuat video animasi menggunakan atau dengan Android. Hari ini kita sudah membuat tutorial bersama Pak Agus Salim bagaimana membuat video animasi menggunakan Plotagon, aplikasi Plotagon, sampai dengan editing video terakhir dan mengupload ke YouTube. Nah, monggo Pak Agus Salim untuk pesan terakhir dari, waduh langsung pakai kopi ya, ini sama nyamain saya ya. Terakhir Pak Agus Salim, silakan buat para peserta apa yang sudah menonton video kita hari ini, silakan Pak. baik, terima kasih Pak Aris. Saya sangat senang, saya sangat berbahagia bisa berbagi bagaimana cara membuat animasi sederhana walaupun kita tidak punya skill lebih dalam teknik membuat animasi dengan bantuan aplikasi yang ada di Play Store yaitu Plotagon. Kita bisa menciptakan, kita bisa menghasilkan karya video-video animasi khususnya pembelajaran, video animasi pembelajaran yang nantinya bisa kita gunakan pada proses belajar mengajar sehingga memotivasi peserta didik untuk lebih memahami materi-materi yang akan kita sampaikan, seperti itu. Harapan saya teruslah berkarya, ciptakan video-video animasi lebih banyak dengan cara melihat contoh-contoh animasi yang ada di YouTube dan di tempat-tempat lainnya, sehingga menjadi masukan kepada Bapak Ibu, oh begini cara bagusnya seperti ini. Insya Allah dia dengan seringnya Bapak Ibu buatkan animasi sehingga nanti akan di akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah karya animasi yang bagus seperti itu dengan cara sering berlatih, seperti itu Bapak. Ya, keren, subhanallah. Ya, terima kasih Pak Agus Salim buat sharing tutorialnya ya. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu baru dari Pak Agus Salim bagaimana membuat video animasi hanya menggunakan Android saja ya. Kalau tadi saya itu ada 3 aplikasi Pak ya, Plotagon, Iya. Video Converter, sama KineMaster. Tapi yang 2 ini cuman pelengkap saja ya. Yang intinya adalah Plotagon saja ya. Baik para peserta diklat, setelah Bapak Ibu mendengarkan tutorial dari Pak Agus Salim, segera langsung dikerjakan tugasnya, segera langsung dikumpulkan, karena kita tadi ngobrol ini nggak sampai 1 jam loh Pak, ternyata sudah selesai gitu ya. Berarti sebenarnya bikin animasi itu mudah ya, selama kita punya skenario, kita punya hasrat untuk membikinnya. Apalagi tadi saya mendengarkan videonya Pak Agus Salim gitu ya, pakai suara yang aneh-aneh gitu ya. 1 orang bisa jadi 2 orang dan sebagainya. Ini merupakan hal yang keren gitu ya. Baik, terima kasih Pak Agus Salim. Semoga di lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol banyak tentang animasi yang lainnya dan terus berbagi untuk edukasi bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Agus Salim atas waktunya dan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.